Ya, shalom anak-anak semuanya. Firman Tuhan atau cerita Natal bagi kita hari ini temanya adalah Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita semuanya. Terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23, khususnya ayat yang ke-23a. Kira-kira isinya apa ya? Nah, dikatakan bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Siapa di sini yang senang kalau ada bersama dengan orang tuanya? Siapa di sini yang senang kalau pergi ada orang tuanya, ada mamanya, ada papanya, ada kakaknya, ada saudaranya? Pasti semuanya senang kan? Pasti semuanya mau kan bersama dengan orang tua. Tetapi tidak seperti dengan seorang anak dalam cerita Natal kita hari ini. Peristiwa ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu di daerah atau negara yang jauh dari Indonesia. Ada seorang anak yang tinggal sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Mama papanya sudah meninggal karena mereka banyak melakukan yang jahat sehingga mereka meninggal cepat, masih muda. Tidak meninggalkan harta untuk anak ini. Dan dia hanya tinggal sendirian, kesepian. Tidak bersama dengan siapapun juga. Kira-kira siapa nama anak ini? Namanya adalah Barney Morden. Nah, Barney Morden ini dia tidak punya rumah tempat tinggal karena mama papanya nggak tinggalin rumah buat dia. Dia tinggal di belakang satu bangunan yang besar. Dan kamu tahu kira-kira dia tinggal di mana? Di rumah? Bukan. Di hotel? Bukan. Dia tinggal di sebuah tempat, yaitu sebuah tong yang besar. Dia tiap malam tidur di dalam tong itu. Dan setiap pagi dia pergi untuk menjual koran di pinggir jalan. Koran. Pada waktu itu orang untuk mencari berita, informasi, itu nggak ada TV atau belum ada HP, belum ada internet, tetapi melalui koran. Dan Barney setiap hari jual koran. Dan dia dapat keuntungan paling hanya sedikit sekali untuk dia makan hari itu. Barney keadaannya sangat-sangat menyedihkan sekali. Tapi adik-adik, ada hal yang lebih menyedihkan lagi, yaitu Barney adalah orang berdosa. Hah? Iya betul. Karena Alkitab katakan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa, termasuk Barney, termasuk kamu yang ada di tempat ini. Nah, coba kita lihat. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 7, Alkitab mengatakan, Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Dosa adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu adalah dosa. Contohnya, siapa di sini yang suka malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas belajar, disuruh belajar sama mamanya, sama papanya, aku gak mau, main games terus, melawan orang tua, berbohong, berkata kotor. Siapa yang pernah nyontek di sekolah? Siapa yang suka berkelahi, suka menghina teman? Nah, itu adalah contoh-contoh dosa. Dan kamu tahu, dosa ada hukumannya, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Roma 6 ayat 23 katakan,
upah dosa ialah maut. Artinya kamu akan dihukum dan tidak bisa tinggal di surga. Barney setiap hari kembali menjual koran, sedih, sendiri, tidak punya siapa-siapa. Pada waktu dia habis jual koran suatu hari, dia pulang sudah sore, sudah menjelang malam. Dan pada waktu Barney berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara. Suara apa itu ya? Aku ingin melihatnya, aku ingin mendengarnya. Kemudian dia mulai berjalan. Pada waktu dia jalan, dia lihat, sepertinya dari rumah itu ada pintunya terbuka, terang sekali di dalamnya. Barney berjalan pelan-pelan, lalu kemudian dia buka pintunya, dia lihat ke dalamnya. Wow, terang sekali. Wow, ada pohon di depan, bagus sekali, lampunya kerlap-kerlip. Lalu Barney mendengar orang-orang bernyanyi, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Wah, Barney kemudian masuk pelan-pelan, lalu Barney duduk di belakang. Dia diam-diam di situ. Lalu tiba-tiba dia melihat ada seorang bapak maju ke depan, wajahnya ramah sekali. Lalu bapak itu membuka. Wah, ternyata bapak itu membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Kira-kira anak-anak tahu nggak ya? Pasti tahu. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Barney mendengar kata-kata itu, Barney berpikir, apa benar ada yang mengasihi aku? Mama papaku saja tidak ada. Tidak ada orang yang mengasihi aku. Siapa Allah yang mengasihi dan kasihnya sangat besar? Barney terus memikirkan. Bahkan Bapak Pendeta itu juga katakan bahwa Allah yang mengasihi kamu adalah Allah yang mau mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah yang mau suatu hari kelak kamu tinggal di surga. Barney katakan, surga? Ya, Bapak Pendeta itu katakan, surga itu jalan-jalannya terbuat dari emas murni, bening seperti kaca. Tidak ada orang sakit, tidak ada orang menderita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Wow, Barney bilang, aku pengen ke situ. Lalu kemudian malam hari itu juga, Barney dalam pikirannya. Acara selesai, orang-orang mulai pulang, satu persatu pulang, tapi Barney tetap duduk di belakang. Setelah semuanya sudah pulang, kemudian Barney maju ke depan. Pada waktu Barney ke depan, Pak Pendetanya tanya, siapa kamu? Lalu kemudian Pak Pendeta katakan, sini, duduk. Lalu pada waktu mereka duduk berdua, kemudian Barney katakan, Pak Pendeta, apakah saya boleh mendengarkan cerita Natal? Lalu Pak Pendeta katakan, hei, siapa namamu? Nama saya Barney, Pak Pendeta. Oh, nama kamu Barney. Baik, Barney. Bapak akan menceritakan kepada kamu cerita Natal. Pada waktu itu Barney, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ada seorang kaisar bernama Kaisar Agustus memerintahkan, ayo semuanya, semua penduduk kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Semua, ayo semuanya kembali, termasuk
mereka juga kembali ke kampung mereka, yaitu di Bethlehem. Pada waktu itu Ibu Maria sudah mengandung 9 bulan. Perjalanan mereka membutuhkan 4 hari. Wah, capek sekali. Naik turun, jalanan berbatu-batu. Akhirnya Ibu Maria katakan, Pak Yusuf, saya nggak tahan lagi, saya mau melahirkan. Pak Yusuf katakan, sabar. Akhirnya mereka sampai di Bethlehem. Pada waktu itu sudah malam. Lalu kemudian Yusuf mulai ketok pintunya. Pak, tolong buka pintu. Pada waktu mereka buka pintu, Pak, apakah kami boleh menginap di sini? Oh, maaf, sudah penuh. Tidak ada lagi. Maria katakan, Pak Yusuf, cepat. Aku sudah mau melahirkan. Akhirnya mereka berjalan dan tibalah mereka di satu tempat, yaitu di tempat yang kotor, yang bau, tempat tinggalnya hewan, yaitu kandang domba. Kemudian mereka masuk ke dalam kandang domba itu. Dan pada saat itu juga Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu kemudian mereka membungkus dengan kain lampin. Lalu mereka taruh di palungan tempat makan hewan. Dan mereka memberi nama dia Yesus, seperti yang pernah dikasih tahu oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Di tempat yang bersamaan, di tempat yang lain, ada para gembala. Mereka sedang mengembalakan kambing domba. Dan pada waktu mereka sedang mengembalakan kambing domba, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Seorang malaikat turun. Lalu kemudian malaikat katakan, jangan takut. Wah, mereka takut. Malaikat katakan, jangan takut. Sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kamu akan menjumpainya terbaring di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Dan kemudian malah tentara surga dari langit bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu kemudian mereka datang, dan ketika mereka sampai betul, yes, seperti yang malaikat bilang, mereka menjumpai bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin. Lalu mereka menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Kemudian mereka pulang ke tempatnya dan mereka memberitakan tentang kelahiran Yesus. Juga ada para Majus dari timur, mereka mengikuti bintang. Lalu kemudian bintang itu berhenti di atas kandang domba di Bethlehem. Lalu mereka masuk dan mereka mendapati ada raja di atas segala raja lahir. Itulah Yesus. Lalu mereka mempersembahkan apa? Ada yang tahu? Emas, kemenyan, dan mur. Betul sekali. Yesus kemudian bertumbuh makin seperti ini. Anak-anak menjadi seperti kamu juga. Yesus juga pernah berusia 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kamu orang berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Dia adalah manusia sempurna. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Kemudian makin hari Yesus bertumbuh makin besar menjadi dewasa. Pada waktu Yesus dewasa, wow, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Ada orang lumpuh datang disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Ada orang buta datang dan orang buta disembuhkan, bisa melihat. Wah, hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat ya. Bukan hanya itu, waktu 5.000 orang berkumpul, wah semua banyak sekali. Bagaimana mau beri makan? Hanya ada satu anak yang punya 5 roti dan berapa ikan? Yes, 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus katakan, bagikan. Dan semua 5.000 orang lebih makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 keranjang. Hebat gak Tuhan Yesus? Wah, hebat dong Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas perahu, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang. Mereka ketakutan. Mereka mau tenggelam.
Tuhan katakan, diam, tenanglah. Seketika itu juga badai, taufan, gelombang, tenang. Wow, hebat ya Tuhan Yesus. Katakan Yesus hebat. Semuanya, Yesus hebat. Yes, bahkan ada yang lebih lagi yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus rela menanggung penderitaan untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Tuhan Yesus pada waktu itu orang-orang banyak nggak suka dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka bilang tangkap dia. Mereka bilang salibkan dia. Mereka bilang bagaimana? Tangkap dia. Mereka bilang bagaimana? Tangkap dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Lalu mereka tangkap, diikat tangannya. Lalu mereka taruh mahkota duri. Lalu kemudian mereka tampar, mereka pukul, mereka tendang, mereka ludahi. Lalu kemudian mereka suruh pikul salib yang sangat berat. Lalu kemudian Tuhan Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Dan di Bukit Golgota itulah kemudian Yesus disalibkan. Lalu tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak yang tajam. Sakit gak kita? Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus mau sakit untuk menanggung dosa bohongmu, dosa melawan orang tua, dosa omong kotormu, dosa nyontekmu. Dan kamu tahu ketika tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, apa yang keluar dari seluruh tubuh Tuhan Yesus? Apa? Darah. Yes, betul sekali. Ibrani 9 ayat 22b katakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Tuhan Yesus itulah yang mengampuni dosamu. Kenapa darah Tuhan Yesus? Karena darah Tuhan Yesus suci atau kudus. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mati. Setelah mati, dikuburkan. Hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Hari ketiga. Betul sekali. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kemudian apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus di surga? Wow, Tuhan Yesus di surga menyambut setiap anak yang bagaimana ya? Anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bisa tinggal di surga bukan karena berbuat baik, bukan karena banyak amalnya, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wow, bagaimana dengan Barney? Barney senang sekali ketika Bapak Pendeta itu menceritakan tentang Natal. Dan pada malam hari itu Barney membuka hati dan mengundang Yesus lahir di dalam hatinya. Dan Bapak Pendeta katakan, Barney, kamu tidak sendiri lagi. Kamu sekarang punya Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kamu. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Wow, Barney senang sekali. Kemudian Pak Pendeta memberikan kepadanya Alkitab Perjanjian Baru. Pak Pendeta berikan kepada Barney, dan Barney senang sekali punya Alkitab. Lalu Barney pulang kembali di tong. Wow, Barney tinggal di tong, tetapi dengarkan baik-baik. Sekarang Barney sudah penuh sukacita, sudah bahagia karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Walaupun dia tidak punya mama, papa, tidak punya saudara, tidak punya apapun, tapi dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan yang bersama dengan Barney juga adalah Tuhan yang bersama dengan kamu. Semua anak-anak yang sedang mendengarkan cerita ini. Mungkin kamu sekarang lagi bosan oleh karena belajarnya online. Kamu bosan dengan pandemi ini. Kamu bosan karena ditinggal oleh orang tuamu pergi bekerja. Kamu bosan gak punya teman-teman yang bersama dengan kamu. Dengarkan baik-baik.
Ada Tuhan Yesus yang bersama dan beserta dengan kamu. Pada waktu kamu sulit untuk membuat PR matematika, dengarkan baik-baik, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kamu. Pada waktu kamu sedih, mungkin ada yang kehilangan orang tua di masa pandemi ini, ada yang kehilangan saudaranya, ada kehilangan yang sangat dia kasihi. Dengarkan baik-baik, Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu. Mungkin di Natal ini kamu berpikir aku gak punya apa-apa. Dengarkan, Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu dan dia mengasihi kamu. Dan juga kamu yang mengalami penyertaan Tuhan, kamu perlu ingat bahwa di luar sana, di tempat lain, ada banyak anak-anak yang sedang menderita oleh karena mereka tinggal di tempat-tempat penampungan, karena bencana alam, karena peperangan. Ada anak-anak yang sakit di rumah sakit, ada anak-anak teman-temanmu yang kena COVID, ada teman-temanmu juga yang kehilangan orang tua, ada teman-temanmu yang tidak punya uang, yang tidak punya uang untuk membeli makanan, yang sedang menderita, yang sedang kesulitan. Maka kamu juga perlu memberitahukan kepada mereka bahwa ada Tuhan Yesus yang mau bersama dengan mereka dan menghibur mereka. Barney, ketika dia tinggal di Tom pada suatu malam, pada bulan Desember, udara dingin sekali. Tiba-tiba Barney menggigil. Badannya demam. Barney sakit. Kemudian Barney mulai dan pada saat itu ada seorang bapak polisi lewat di dekat itu. Lalu bapak polisi itu cari di mana suara itu. Ternyata Pak polisi mendekati Tom dan Pak polisi mendengar suara anak yang sedang menangis. Lalu Pak polisi melihat ke dalam tong itu dan Pak polisi lihat, ada anak yang sedang sakit. Aduh, kasihan sekali. Langsung Pak polisi kemudian mengangkat Barney. Lalu Pak polisi segera membawa dia ke rumah sakit. Lalu kemudian waktu sampai di rumah sakit, Pak polisi kemudian menyerahkan kepada suster dan dokter. Suster dan dokter sangat mengasihi Barney. Mereka membersihkan badannya, memberikan makanan, memberi obat untuk dia minum. Dan Barney bisa tidur di rumah sakit itu. Wah, Barney senang sekali. Lalu kemudian Barney katakan, Suster, tolong ambilkan Alkitabku. Aku mau baca Alkitab. Suster, tapi aku agak sesak. Bolehkah suster membacakan Yohanes 3 ayat 16? Susternya bilang, apa? Susternya bilang, bagaimana? Apa? Bagaimana kagetnya susternya? Apa? Barney, aku gak percaya Tuhan. Aku gak pernah baca Alkitab. Aku gak tahu apa itu Alkitab. Hari demi hari, Barney ternyata sakitnya semakin parah. Pada waktu sakitnya Barney semakin parah, nafasnya sudah mulai tersengal-sengal. Dokter dan perawat yang melihat Barney sedih sekali. Lalu dokter katakan, Suster, tanya apa yang Barney mau. Lalu kemudian mereka bertanya dan Barney katakan, tolong bacakan Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian dokter katakan, cepat suster, ambil saja, baca saja. Akhirnya suster ambil Alkitab. Lalu dibukalah Yohanes 3 ayat 16. Allah sangat mengasihi dan memberikan anaknya yang tunggal sampai setiap tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, suster dan dokter mereka kemudian senang karena ternyata ada Tuhan yang mengasihi mereka dan yang mau mengampuni dosa mereka. Lalu Barney menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dan yang sudah mati untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Dan
pasti tinggal di surga suatu hari kelak kalau mereka mau percaya dan terima Tuhan Yesus. Dan pada hari itu juga, malam itu juga, dokter dan suster itu mereka berdoa, mereka berlutut di dekat tempat tidurnya Barney, lalu mereka mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu Barney katakan, dokter, suster, Tuhan Yesus yang di hatimu adalah yang menyertai kamu karena Dia adalah Immanuel. Tiba-tiba Barney kemudian meninggal adik-adik. Pada waktu Barney meninggal, dia meninggal dengan sangat tenang. Dan pasti Barney dibawa oleh malaikat surga untuk masuk ke surga. Mengapa Barney masuk ke surga? Karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kenapa namanya tercatat dalam kitab kehidupan? Karena Barney percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi syarat untuk masuk ke surga adalah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan Barney kemudian akan mendapat mahkota kehidupan oleh karena Barney membawa jiwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kamu anak-anak semuanya? Kalau kamu masih tetap di dalam dosamu, maka kamu akan dihukum dan tidak bisa tinggal di surga. Tetapi Tuhan mengasihi kamu, Ia mau mengampuni dosa-dosamu. Kalau kamu mau dosamu diampuni, dan kalau kamu mau namamu tercatat di kitab kehidupan, dan suatu hari kelak tinggal di surga, ada syaratnya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi syarat untuk tinggal di surga menjadi anak Allah. Dan untuk menjadi anak Allah syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya artinya 3. Akui bahwa kamu orang berdosa, percaya Yesus sudah memberi darah yang suci untuk mengampuni dosa-dosamu, dan pilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan janjinya kamu akan menjadi anak Allah dan pasti akan tinggal di surga. Bagi kamu yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, lahir dan hidup dalam hatinya, kamu boleh menunjukkan kepada Ibu Vera dengan mengangkat tangan kanan. Ayo, yang sudah angkat tangan, sekarang taruh tanganmu di dada dan ikut Ibu Vera berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa, suka melawan orang tua, berkelahi, nyontek di sekolah, berbohong, dan banyak dosa lainnya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan, memberi darah-Mu yang suci untuk ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan, bangkit hari ketiga, dan naik ke surga untuk selamatkan saya. Hari ini saya pilih dan undang Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah, lahirlah dalam hatiku, menjadi Tuhan
dan juru selamatku satu-satunya, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pada waktu kamu berdoa tadi, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu. Wow, bersyukur ya. Tuhan Yesus sudah ada di hatimu. Dan juga Tuhan Yesus sudah lahir di hatimu. Dan kamu yang sudah jadi anak Tuhan Yesus, ada janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5c dan 6b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkanku. Dan juga Tuhan Yesus adalah penolongku, atau nama kamu masing-masing. Dan Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kamu, dan Tuhan Yesus yang menolong kamu. Ia mau supaya kamu bertumbuh lebih lagi untuk mengenal Dia. Dan ada 5 hal yang perlu kamu buat, yang disebut dengan 5 setia. Yang pertama adalah setia berdoa. Apa? Setia berdoa. Yang kedua, setia baca Alkitab dan melakukan. Yang ketiga, setia ke sekolah minggu. Yang keempat, setia bersaksi. Bilang sama teman-temanmu bahwa Yesus sudah ada di hatiku dan Yesus ada bersamaku. Dan yang kelima, setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dikasih apapun juga, mau di beasiswain sekalipun, mau disekolahkan apapun juga, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Bilang sama-sama, sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yesus Allah beserta kita. Yesus memberkati. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. God bless you.